Sobat Energi, kita balik lagi di Green Energy Talk atau GET, podcastnya Ditjen BTKI Kementerian SDM, di mana pada sesi kali ini kita akan ngebahas lebih lanjut terkait dengan apresiasi energi baru terbarukan tahun 2026. Nah, kita sekarang sudah masuk sesi kedua, hostnya ganti, sekarang saya Sabrina sebagai host sesi keduanya, di mana kita akan membahas lebih lanjut nih. Tadi kan di sesi pertama kita sudah membahas dua kategori nih, yaitu on-grid dan juga off-grid. Nah, di sesi kali ini kita juga akan membahas dua kategori lain, yaitu kategori emerging low carbon technology, itu ada green hydrogen, ada waste to energy, dan juga ada emerging RE technologies, dan juga isu untuk women in clean energy. Nah, mungkin buat rekan-rekan atau sobat energi yang baru bergabung, mungkin tadi pagi belum sempat bergabung ya. Jadi mungkin kita sampaikan dulu bahwa acara hari ini merupakan follow up nih dari acara minggu lalu, yaitu adanya launching apresiasi energi baru terbarukan tahun 2026 pada tanggal 17 Juni tahun 2026. Nah, apa sih sebetulnya AEBT? Apresiasi energi baru terbarukan atau tersingkat sebagai AEBT. Ini merupakan suatu kegiatan tahunan dari tahun 2022 ya, yang dilaksanakan oleh Ditjen BTKI dalam rangka untuk sosialisasi keberhasilan dari pengusahaan dan juga pemanfaatan energi baru terbarukan kepada masyarakat luas. Nah, pada sesi yang siang hari ini kita akan mencoba untuk memberikan kesempatan nih kepada para calon peserta untuk bisa memahami lebih lanjut apa itu AEBT, bagaimana cara mendaftar, kemudian apa syaratnya, bagaimana timelinenya, tentunya kita akan bahas secara lengkap, tuntas, detail pada sesi kita siang hari ini. Nah, kita sudah kehadiran nih. Sesi ini kita agak rame ya dari tadi pagi ya. Kita ada 4 dengan saya. Pertama kita punya narasumber yaitu Pak Arif Nur Hidayat selaku Managing Director PT Komestowara Bentara Nusantara. Selamat datang Pak Arif. Kemudian juga kita ada Mas Pradipta Andaru selaku Subkoordinator Kerjasama Energi Baru dari Ditjen BTKI. Selamat siang Mas Dipta. Halo Mbak Sap. Kita sudah pernah sebelumnya ya podcast ya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga tentunya ada Mbak Cecilia Galih atau disebut Mbak Lia ya. Selaku Project Manager SETI dari Yayasan Indonesia Cerah. Nah, inilah ketiga narasumber utama kita pada sesi kedua siang hari ini. Nah, sebenarnya kita mungkin tadi mungkin kurang lebih agak-agak mirip ya dengan sesi pertama. Kita akan membahas lebih lanjut antara dua kategori nih, kategori emerging low carbon technology dan juga women in clean energy. Nah, mungkin kita bisa langsung nih kita ngobrol-ngobrol santai ya, Pak Arif, Mas Dipta, Mbak Lia. Siap. Nggak perlu formal-formal banget, kita sebut santai supaya juga sobat energi juga bisa lebih menangkap maksud dari acara kita pada siang hari ini. Okay. Mungkin lanjut nih langsung. Nah, Mas Dipta dulu ya. Mas, ini kan ada kategori yang mungkin agak-agak teknis banget nih. Bahasnya tuh low carbon technology. Boleh nggak sih Mas diceritakan ini tuh kategori apa? Terus kemudian ini pelaku usaha tuh yang mana nih yang bisa mendaftarkan diri untuk ikut dalam kategori ini, Mas Dipta? Oke, Mbak Sabrina, mungkin untuk memberi konteks ya. Tadi Mbak Sabrina mungkin sudah menyampaikan. Jadi Ditjen BTKI menyelenggarakan apresiasi EBT tahun 2026 dengan latar belakang itu tadi yang pertama untuk melakukan apresiasi kepada stakeholders, yang kedua mempromosikan terkait keberhasilan EBT sehingga nantinya bisa direplikasi di daerah-daerah lain, dan yang ketiga kita juga ingin menjaring peserta terbaik nih Mbak Sap nih. Jadi nanti apabila ada pemenangnya ini akan kita jadikan kandidat atau calon wakil Indonesia pada ajang ASEAN RE World ke depannya. Jadi nggak berhenti di sini aja Mas Dipta ya. Ketika menang di sini kita bawa ke level lebih tinggi yaitu levelnya ASEAN. Nah, itu salah satu benefitnya. Oke, kembali tadi ke pertanyaan Mbak Sabrina. Jadi sebenarnya emerging low carbon technology itu adalah teknologi yang rendah karbon, yang sifatnya itu inovatif dan sedang berkembang saat ini, namun juga memiliki potensi yang besar untuk mereduksi atau menurunkan emisi gas rumah kaca dan juga dapat mendorong atau menstimulus percepatan atau dukungan terhadap transisi energi bersih. Jadi untuk kategori ini tuh ditujukan bagi calon peserta atau pelaku usaha yang memiliki proyek yang berfokus pada penelitian, pengkajian, pengembangan dan juga implementasi dari inovatif teknologi EBT yang masih berkembang dan memiliki potensi untuk mendukung percepatan transisi energi di Indonesia. Jadi kalau bisa lebih jauh lagi di kategori ini, emerging low carbon teknologi ini kita memiliki tiga subkategori. Yang pertama itu adalah green hydrogen atau hidrogen hijau,
yang mencakup proyek pengembangan, produksi, penyimpanan, distribusi maupun pemanfaatan hidrogen hijau yang dihasilkan melalui proses elektrolisis air yang memanfaatkan listrik. Namun demikian listrik itu harus berbasiskan ET atau sumber energi terbarukan. Bisa seperti tenaga surya, angin, hidro maupun biogas. Banyak yang maksudnya ya. Ya, dan yang subkategori kedua ada WTE atau waste to energy. Nah, proyek ini secara singkatnya proyek ini mengubah berbagai jenis sampah atau limbah menjadi energi yang dapat dimanfaatkan. Jadi energi ini dapat berupa energi listrik ataupun energi panas atau heat. Dan yang ketiga ada subkategori RE atau Renewable Energy Enabler Technology. Jadi di teknologi ini dapat memberikan ruang bagi berbagai inovasi yang berkontribusi signifikan dalam mendukung ekosistem energi terbarukan. Seperti ada energy storage, smart grid, atau juga ada AI dan sebagainya. Intinya untuk mendukung ekosistem energi terbarukan. Oke, kan ini kalau misalnya kita lihat kan yang tadi sesi pagi juga ada on grid, ada off grid, sama ini ya low carbon teknologi. Mungkin kasarannya nih Mas Dipta, untuk awamnya pelaku usaha kan agak bingung ya. Duh, aku daftarnya yang mana nih? Apakah masuknya on grid, off grid, atau yang ini? Nah, itu gimana cara pelaku usaha itu menentukan aku yang ini aja? Oke, jadi mungkin contoh konkretnya ya. Jadi untuk yang emerging low carbon teknologi ini tadi kan ada 3 subkategori ya. Jadi contohnya untuk yang green hydrogen. Nah, mungkin nanti yang tadi saya tujukan apabila pelaku usaha ini sifatnya atau memiliki proyek terkait produksi atau pengembangan atau penyimpanan serta pemanfaatan green hydrogen, nah bisa meng-apply di kategori ini. Begitupun untuk yang WTE, apabila proyeknya terkait dengan pengelolaan sampah menjadi energi, itu bisa meng-apply di bisa meng-apply di subkategori waste to energy. Begitupun yang terkait RE enabler teknologi, seperti itu Mbak Sabrina. Terus kira-kira nih, kan mungkin ini kayaknya agak isu baru nggak sih Mas Dipta dibanding mungkin yang kategori sebelumnya tahun 2025 gitu ya. Terus mungkin kalau misalkan bisa ceritain ya, kira-kira apa nih latar belakang atau alasan EBTK itu memilih ini sebagai salah satu kategori untuk masuk di AEBT 2026? Oke, menarik nih Mbak Sabrina. Jadi tadi sebenarnya di latar belakang awal udah saya sampaikan ya, kita kan ingin memberikan apresiasi, menyampaikan memberikan promosi dan juga ingin menjaring peserta terbaik untuk nantinya diangkat di ajang ASEAN RE Award 2027. Tapi di sisi lain pemerintah ya dalam hal ini tuh melihat bahwa pencapaian target transisi energi ataupun pencapaian target net zero emission itu tidak dapat hanya mengandalkan teknologi yang sudah mature atau advance yang saat ini sudah tersedia. Jadi Indonesia pun perlu mendorong terkait pemanfaatan atau pengembangan emerging low carbon teknologi untuk turut serta berkontribusi dalam hal mendukung dekarbonisasi sektor energi ataupun industri lainnya. Oke. Terus kita masuk nih caranya nih Mas Dipta nih, misalkan ada pelaku usaha di luar gitu ya, dia pengen juga nih ikut serta untuk memeriahkan ya AEBT ini, dia mau masuk ke green hydrogen atau WTE atau mungkin renewable energy enabler teknologi. Bagaimana caranya? Apa aja persyaratan teknisnya dan mungkin step by stepnya seperti apa tuh Mas Dipta untuk menyampaikan proposal atau menginfokan bahwa saya punya loh project terkait dengan ini gitu. Oke, baik, terkait persyaratan teknis atau penulisan proposal ya. Jadi ada parameter pengajuan proposal, jadi terdapat beberapa ketentuan ya yang perlu diperhatikan oleh para peserta atau calon peserta. Yang pertama, proyek yang diajukan wajib telah beroperasi secara penuh selama minimal 1 tahun atau 12 bulan. Nah, ketentuan ini tuh bertujuan agar proyek yang dinilai itu telah memiliki rekam jejak kinerja dan dampak yang dapat diverifikasi. Dan yang kedua, untuk kategori emerging low carbon teknologi ini tidak terdapat batasan kapasitas. Jadi baik proyek dengan skala kecil atau skala besar memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi selama memenuhi kriteria yang berlaku. Dan juga terkait format dokumen, di sini kita memiliki untuk proposal ya, kita memiliki batasan maksimum 12 halaman. Jadi ini yang challenging ya. Jadi gimana caranya pelaku usaha yang membuat proposal itu dapat menyampaikan atau mengkompres seluruh esensi ke dalam proposal yang hanya 12 halaman. Nah, untuk breakdown-nya bisa dilihat sendiri. Jadi untuk cover dan informasi maksimal 5 halaman, deskripsi proyek maksimal 1 halaman, penjelasan dampak nyata 2 halaman dan lain-lain. Jadi yang ingin saya highlight, kami mengharapkan peserta dapat menyusun proposal secara ringkas, jelas dan fokus pada inovasi, dampak serta keberlanjutan proyek yang diusulkan. Oke.
Terus mungkin bicara soal 1 tahun nih Mas Dipta. Tadi kan disampaikan kenapa ada minimal 1 tahun itu supaya sudah terlihat gitu ya impact-nya ya. Terus mungkin ya berarti kalau misalkan buat para pelaku usaha yang kiranya masih 8 bulan, 9 bulan mungkin disiapkan dulu ya. Nanti bisa ikut di tahun berikutnya. Jangan kayak ya nggak bisa ikut. Tenang, masih ada tahun 2027, 2028 tentunya disiapkan aja ya terkait dengan persyaratan untuk ikut ajang penghargaan ini. Ya, betul. Terus mungkin tadi dibahas ada format dokumen, memang pasti akan sangat berat ya Mas Dipta. Kita kan pengennya nih panjang narasinya nih menceritakan ini loh bagus dari sisi mungkin penurunan emisi GRK, masyarakatnya juga mungkin ada dampaknya. Ada nggak Mas tips nih? Gimana sih cara kita tuh kayak pengen capture keseluruhan manfaat project dalam hanya 12 halaman? Ada nggak tips singkatnya Jadi Mas? sebenarnya tips singkatnya itu adalah kita tuh memberikan fasilitas technical assistant I see. dalam bentuk online ya, pendampingan teknis dalam bentuk online dan juga offline. Nanti kita juga menyediakan fasilitas FGD terkait penyusunan proposal. Jadi nanti bisa dibahas lebih detail, lebih rinci lagi dengan panitia atau penyelenggara yang memang benar-benar memahami gimana sih tips and triknya agar bisa mengkompres seluruh deskripsi atau esensi dengan batasan halaman tersebut. Oke, jadi aman ya buat kalau usaha mungkin kadang-kadang kalau kan orang teknis nih, kadang-kadang mungkin Pak Arif ya, duh teknis banget nih gimana kita menceritakan dalam bentuk narasi yang mungkin sedikit. Nah, tentang aja nanti ada tim khusus dari EBTKE ya akan memandu bagaimana bisa menarasikan proyek itu dalam bahasa yang lebih simpel dan lebih singkat. Nah, mungkin sekarang lanjut nih Mas Dita terkait dengan kriteria penilaian. Kan itu aspeknya banyak ya, teknis, mungkin sosial, apa aja tuh Mas yang istilahnya dewan juri atau katakanlah tim penilai EBTK itu menilai proposal ini bagus, tidak, atau menengah tuh dalam kategori seperti apa kriteria penilaiannya? Oke, di sini sebenarnya kami sudah membuat panduannya secara detail, cuman aku akan menyampaikannya secara singkat ya. Jadi terkait kriteria penilaian, terdapat 4 kriteria atau 4 kelompok utama ya, yang akan digunakan oleh Board of Judge atau Dewan Juri dalam mengevaluasi proposal yang masuk. Yang pertama itu ada kriteria deskripsi proyek dengan bobot total nilai itu 17%. Jadi pada kriteria ini penilaian difokuskan pada tingkat inovasi, kebaruan proyek tersebut, dan keunikan konsep yang ditawarkan. Dan juga tidak lupa bagaimana teknologi tersebut dapat diterapkan secara praktis dan diadaptasi dalam kondisi nyata. Nah, itu yang kriteria pertama Mbak Sabrina. Dan untuk yang kriteria kedua, itu ada kriteria dampak nyata dan dampak tidak nyata dengan bobot yang terbesar nih Mbak. Jadi bobot nilai yang terbesar itu ada di kriteria kedua ini. Jadi total bobot nilainya itu ada 40%. Jadi penilaian mencakup manfaat proyek bagi masyarakat dan lingkungan, tingkat menerima dan partisipasi pemangku kepentingan, lalu ada keunggulan desain teknis dan kinerja teknologi, lalu kontribusi dalam mengurangi penggunaan energi fosil serta potensi pengembangan pasar dan keterlibatan industri maupun layanan lokal itu sendiri. Nah, jadi ini juga tips juga nih. Jadi kita bisa melihat bobot mana yang paling besar. Nah, itu yang kita utamakan untuk mendapatkan nilai yang maksimal atau optimal. Dan kriteria yang berikutnya, kriteria ketiga adalah kriteria keberlanjutan dengan total bobot nilai itu 35%. Aspek apa nih yang dinilai nih? Jadi aspek yang dinilai ini meliputi dampak positif terhadap lingkungan, termasuk pengurangan emisi, limbah, kemampuan proyek menghasilkan penghematan energi dan biaya, serta kesiapan strategi pemeliharaan, pelatihan, dan dukungan operasional untuk menjamin keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Itu tadi yang kriteria ketiga. Dan kriteria yang terakhir, kriteria yang keempat, adalah kriteria terkait penyajian dokumentasi nih. Bobotnya total ada 8% nih penilaian. Jadi penilaian akan melihat kualitas penyajian gambar, tabel, dan foto pendukung serta kejelasan judul abstrak dalam menggambarkan keseluruhan proyek. Nah, jadi berdasarkan komposisi yang tadi saya sampaikan, jadi peserta kami harapkan tidak hanya menampilkan inovasi teknologi, namun juga mampu menunjukkan dampak yang nyata, keberlangsungan proyek, serta dokumentasi yang baik dan mudah dipahami. Nah, ini yang paling penting nih. Gimana caranya kita memilih wording atau narasi yang mudah dipahami oleh Dewan Juri. Lalu juga dapat saya sampaikan pada event apresiasi EBT 2026 ini, kategori ini untuk masing-masing subkategori yang tadi terdiri dari 3 ya, akan ditetapkan 3 pemenang, juara 1, juara 2, dan juara 3. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa pemenang yang akan direkomendasikan untuk mewakili
Indonesia pada ajang ASEAN Area Award tahun 2027 adalah yang juara 1 dari masing-masing kategori. Oke, siap. Seperti itu Mbak Sabrina. Nah, mungkin lanjutannya nih Mas. Tadi kan disampaikan itu ada batasan maksimum 12 halaman ya. Tadi kan ada ketentuan. Misalkan nih pelaku usaha tuh 15 halaman nih. Ada nggak sih Mas dikurangin nilainya? Atau apa gitu loh. Jadi mungkin juga teman-teman bisa aware nih, oh benar-benar harus strict 12 atau memang masih ada toleransi atau seperti apa tuh? Nah jadi nih tips juga nih. Jadi memang nanti kan sebenarnya akan dibagikan guideline ya. Jadi kalau berdasarkan guideline apabila ada hal yang tidak sesuai dengan panduan tersebut, termasuk jumlah halaman, nah itu akan ada faktor pengurangan nilai. Nah tuh teman-teman harus benar-benar jeli ya. Pokoknya udah ngikut aja deh 12 halaman ya. Jangan nanti, lebih ya. Makanya pentingnya nanti ikut FGD atau technical assistant dari tim BTKE. Nextnya akan ada ya Mas Cipta ya, akan diinfokan juga oleh BTKE ya. Boleh nanti diikutin. Nah mungkin selanjutnya terkait dengan ini, apakah memang ini kan semuanya by narasi nih Mas? Apakah nanti tim juri EBTKE itu ada semacam verifikasi lapangan nih untuk mengecek apakah betul sekian MW misalkan ya, ataukah betul emang dampaknya seperti ini? Ada nggak atau memang hanya based on narasi yang disampaikan di proposal saja? Jadi untuk penilaian oleh Dewan Juri adalah based on proposal. Hanya based on proposal ya. Kalau bohong gimana? Nah makanya nanti di guideline itu kalau saya tidak salah itu ada salah satu dokumen yang intinya adalah peserta itu menyampaikan pernyataan intinya adalah siap atau berkenan apabila dikunjungin oleh Dewan Juri dalam hal verifikasi, tapi itu tidak menjadi keharusan. Tapi poinnya adalah penilaian ini pure berdasarkan dokumen atau proposal yang disubmit oleh para peserta. Seperti itu. Oke, siap. Mungkin nextnya kita bisa lanjut soal tahapan nih Mas Cipta. Nanti nextnya nih misalkan mau ikut yang 2026 ini, timelinenya seperti apa nih buat para pelaku usaha? Oke, nah ini penting nih Bapak Ibu calon peserta sekalian. Jadi bisa dilihat juga ya di screen Bapak Ibu sekalian. Jadi pelaksanaan apresiasi EBT ini disusun dalam beberapa tahapan yang berlangsung mulai bulan Juni ini hingga September. Jadi kegiatan diawali tadi sudah Mbak Sabrina juga sampaikan, sudah ada launching pada tanggal 17 kemarin. Lalu di periode 17 sampai 30 April itu ada kampanye. Ada kampanye di media sosial. Dan pada hari ini juga kita tengah mengadakan sosialisasi sebagai sarana penyampaian informasi mengenai mekanisme, kategori, dan juga persyaratan pengajuan proposal. Nah, untuk mendukung peserta nih, yang tadi saya sampaikan dalam mempersiapkan proposal, nah panitia nih menyediakan konsultasi online terkait penyusunan proposal yang akan berlangsung selama 1 bulan dari tanggal 1 hingga 31 Juli 2026. Selain itu juga akan dilaksanakan 2 kali FGD nih, Mbak Sabrina. Jadi FGD terkait penyusunan proposal itu ada di tanggal 7 dan 21 Juli 2026. Dan juga kami mengingatkan bahwa ada batas akhir pengumpulan proposal kepada DJ BTKE di tanggal 7 Agustus 2026. Jadi seluruh proposal yang masuk nanti akan melalui proses penjurian yang dilaksanakan oleh Dewan Juri itu ada di tanggal 10 hingga 31 Agustus 2026. Dan rangkaian kegiatan ini akan ditutup dengan pengumuman pemenang. Pengumuman pemenang apresiasi EBT di tahun 2026 yang direncanakan di bulan September 2026. Nah, untuk itu kami mengajak seluruh Bapak Ibu atau calon peserta untuk memanfaatkan setiap tahapan yang telah disediakan. Nah, khususnya yang tadi saya sampaikan ya, sesi konsultasi dan FGD ya, agar proposal yang diajukan dapat memenuhi seluruh kriteria penilaian sehingga mendapatkan nilai yang optimal dan maksimal dari Dewan Juri. Seperti itu Mbak Sabrina. Oke, berarti agak panjang juga nih ya Mas Cipta, ada dari tanggal 17 Juni nih hari ini sampai nanti di September 2026. Jadi masih ada waktu ya. Kalau misalkan memang dari Sobat Energi ingin nih tertarik untuk mengajukan proposal untuk perusahaannya gitu ya, boleh langsung aja disiapkan dan juga nanti katanya akan ada sesi konsultasi ya Mas ya. Betul. Dan memang kalau misalkan kita boleh infokan, kita tuh sudah menyediakan WhatsApp group buat teman-teman semuanya yang kiranya mungkin aduh kayaknya habis ini pengen konsultasi lebih lanjut, boleh bergabung ke WhatsApp group untuk bisa tanya-tanya lebih detail terkait dengan apresiasi energi terbarukan di Indonesia.
Nah mungkin kita sudah cukup membahas nih terkait dengan kriteria, penilaian untuk AEBT, kita bisa lanjut ke pelaku usaha nih. Nah Pak Arief nih, mungkin sebagai salah satu perusahaan yang kemarin turut serta ya Pak ya, untuk ikut dalam ajang penghargaan ini, kira-kira kenapa sih Pak, kenapa sih perusahaan Bapak, Komestowara mau gitu ikutan ajang ini? Ya, terima kasih Bu Sabrina. Jadi terus terang aja, Komestowara ini kan awalnya startup ya. Nah itu peran dari ESDM dan juga khususnya EBTK itu sangat penting lah untuk Komestowara. Nah, jadi kami memang fokus awalnya di waste management ya, kemudian lanjut ke waste to energy, dan akhirnya sekarang kita bisa sampai pada tahapan menggabungkan waste to energy dengan renewable energy. Nah, jadi pada saat EBTKE waktu itu menginfokan ya ada ajang award ini, ya langsunglah kami membuat proposal sebaik mungkin. Ya, itu yang pertama, berdasarkan ya karena kami startup tentu kan waktu kami lebih luang ya. Artinya kami bisa lebih fokus untuk membuat proposal. Ya, dan tentu dibantu oleh panitia ya, teman-teman dari EBTKE juga yang benar-benar sangat mendampingi kami juga. Jadi kami dapat arahan yang jelas gitu. Pendampingan ya Pak ya? Pendampingan, arahan yang jelas, dan juga mana-mana topik-topik yang kira-kira bisa dimasukkan atau di take out. Jadi ketertarikan itu akhirnya membuahkan hasil ya. Dan sebenarnya kita udah ikut dari lumayan lama ya. Dulu pada saat kami di ND awal-awal pas COVID tuh ada juga kan ajang seperti ini, kemudian kita belajar dari sana, kemudian lanjut lagi tahun lalu, kemudian lanjut lagi tahun ini, dan alhamdulillah terima kasih Kementerian SDM, EBTKE. Ya mungkin satu-satunya startup yang ada di ajang ini mungkin Komestowara, dan cukup objektif dan ya kami bangga lah bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar gitu. Mungkin boleh nih Pak diceritakan sedikit nih Pak, resume ya Pak Arief ini menceritakan atau mengajukan proposal untuk proyek yang mana Pak? Ya kita dari tahun 2000 tahun lalu ya Mas Dipta ya, 2025 kami itu mengajukan tentang konsep waste to energy dan renewable energy. Jadi kami sebut itu istilahnya distributed hybrid renewable energy system. Nah, kami mengolah sampah ya, kemudian mengenerate-nya menjadi synthetic gas ya, kemudian kita hibridkan dengan renewable energy teknologi yang udah ada. Waktu itu kami menggunakan PV solar dan energinya itu kami simpan di dalam baterai. Nah, keunikannya ya, energi yang kami hasilkan itu bisa menjadi energi untuk mencharge perahu listrik. Nah, mungkin di situ serunya, sehingga perahu listrik itu bisa digunakan, bisa berkembang ya, bahkan sampai sekarang pun sebenarnya masih berjalan. Jadi dan dari teman-teman EBTKE juga sempat berkunjung ke sana untuk melihat langsung. Nah, jadi itu tema yang kami ajukan ya pada saat itu, dan karena waktu itu terkait dengan waste ya, itu kayaknya waktu itu banyak ya, tahun lalu tuh banyak saingan. Banyak saingan, kemudian proposalnya juga kami bingung ya, karena sebenarnya banyak banget data yang bingung nih, mana ini yang harus dimasukin gitu. Kayaknya semua data itu penting gitu. Terus karena ini kan satu konsep yang menurut kami baru ya. Jadi otomatis dibandingkan dengan dengan tulisan, kami sebenarnya lebih banyak ingin bermain di visual sih, di foto dan segala macam ya. Nah, itu pun kami harus mengakali gimana nih caranya agar narasinya dapat, dokumentasinya dapat, fotonya dapat, sehingga si juri pun juga nggak cuma baca doang, tapi bisa melihat dokumentasi. Dan karena background saya ini adalah sosial ya, dulu pernah kuliah di jurnalistik, jadi saya yakin foto itu bisa menggambarkan situasi, sesuatu yang hidup, yang bisa berkomunikasi dengan orang yang melihatnya. Jadi narasi,
yang diarahkan dari sekian banyak narasi itu diarahkan oleh teman-teman dari EBTKE dan panitia, ya, sehingga pas gitu foto dan juga narasinya bisa sesuai matching ya, dan akhirnya requirement yang tadi disebutkan sama Mas Dipta tuh bisa kami lakukan dengan baik dan alhamdulillah happy banget. Gitu. Mantap. Iya. Tadi kan disampaikan tuh ya Pak Arief ya, bahwa tadi sudah ada ketentuan, ada maksimal halaman. Kemudian juga mungkin diharapkan ada foto dan juga mungkin penjelasan. Tadi kan disampaikan tipsnya Pak Arief ini adalah bagaimana ada foto yang bisa meng-capture kondisi real project nih. Nah, ada nggak Pak tips lain atau mungkin strategi lain yang mungkin bisa ditiru nih oleh para pelaku usaha lain supaya nanti tuh terpilih, menang dan bahkan bisa mewakili Indonesia ke ajang Asian Area Award? Ya, jadi appendix-nya itu juga terbatas ya waktu itu ya. Jadi pengen semuanya dokumentasi itu kami tampilkan karena itu adalah fakta ya yang ada di lapangan, yang kalau narasi mungkin bisa lah diakal-akali, tapi kalau foto itu dia sesuatu yang hidup yang pasti bisa menjadi evidence yang lebih bagus daripada sekedar narasi gitu. Jadi pada saat itu kami mengakalinya satu foto itu kita kolase ya, kemudian kita buat kita tempel kemudian dikasih caption bawahnya. Jadi bukan satu-satu foto, dan untuk menyusun foto dalam appendix dan juga di tubuh dari proposal itu juga kita harus benar-benar atur strategi nih. Kira-kira gambar mana nih yang pas sesuai dengan narasinya. Jadi memang ya kalau kita ngebaca sesuatu, ya kita sendiri misalnya ngebaca suatu tulisan yang terlalu panjang, itu kan malas juga ya, apalagi juri gitu yang mungkin harus ada sesuatu yang menggugah si jurinya untuk dia bisa lebih dalam lagi memperhatikan kita gitu. Jadi foto itu mungkin bisa membuat mereka penasaran, kemudian ketika mereka sudah dalam tanda kutip kena ya, tertarik dengan kita, ya harusnya sih mereka bisa langsung detail, menggali lebih dalam gitu. Jadi komunikasinya lebih lanjut. Itu sih sebenarnya. Oke. Mungkin tantangannya nih Pak, tadi mungkin selain kayaknya itu sebagian besar tantangan lebih ke jumlah halaman ya. Oh iya banget. Cara meng-capture seluruh project yang tentunya kita pasti kan menganggap ini bagus banget ya. Dalam hanya 15 halaman. Tantangan terbesar selain itu, itu udah pasti ya Pak. Selain itu mungkin apa Pak dalam proses pengajuan atau mungkin revisi pendampingan, apakah ada hal-hal yang bisa di-share ke teman-teman pelaku usaha yang lain? Iya, sebenarnya yang waktu itu kita agak keteteran ya, itu masalah keekonomian itu ya, menghitung keekonomian. Kemudian masalah penghitungan emisi ya. Kemudian dan yang satu lagi tuh sebenarnya bagaimana mendeskripsikan proses yang panjang. Ini kan proses hybrid system itu panjang ya, dari ngolah sampah, kemudian sampai generate jadi energi, kemudian dihibridkan lagi dengan PV solar, kemudian dipakai lagi pakai perahu listrik, itu harus dikomunikasikan dalam satu sajian yang tepat dan pas gitu. Nah itu tantangannya sih, kita harus mikir di sana. Makanya kita berapa kali tuh banyak banget revisi, dan setiap revisi itu selalu saya simpen karena ya selain kenang-kenangan ya pasti akan ada sesuatu kalimat-kalimat yang nggak kepake ya menurut EBTKE atau panitia itu rasanya lebih ambil yang intinya aja. Kan sayang ya, kita udah nulis sesuatu yang udah panjang ya, kita simpen, kita save. Nah, kemudian yang kedua sih sebenarnya lebih ke arah masalah itu tadi, keterbatasan halaman tuh bikin pusing ya. Tapi alhamdulillah karena kami kan kami kan startup UKM, jadi kami bisa lebih punya waktu lah, lebih fokus, dan kebetulan sama satu lagi sih tantangan di bahasa Inggris ya. Tantangan bahasa Inggris. Kenapa? Sebenarnya ketika kita membuat proposal, selain kita harus bisa membuat bahasa Inggris yang baik dan benar, harus bisa bahasa Inggris yang sederhana, yang lebih dimengerti, yang tidak terlalu teknikal, bahasa yang populis ya, tapi nggak kayak novel-novel amat gitu, sehingga ceritanya tuh mengalir. Paling itu aja sih, dan itu
kita didampingi banget sih sama teman-teman dari EBTKE. ya. Iya. Berarti memang sangat penting ya Pak proses pendamping tadi Mas Oh, menyampaikan ya. penting Revisinya berapa banget. kali? 10 kali, 20 kali? Banyak Pak? Wah, banyak. Dan hebatnya yang menariknya itu reviewnya tuh utuh gitu. Jadi kita juga enak ya. Iya. Oh ini bagian ini ada yang kurang nih, kayaknya harus ditambahin ini. Jadi ada reasoningnya gitu. Iya. Kenapa Nggak kita cuma harus kayak take out gini? coret, tapi enggak. ada Ini dicoret benar-benar gitu ya, Pak, ya? ada argumennya dan dia bagusan mana nih? Menurut Mas Arief, yang ini atau yang ini? Nah, dia ngasih pilihan dan disesuaikan dengan kemampuan timnya untuk bisa kayaknya ini deh yang lebih bagus gitu. Itu sih. Mungkin sedikit nih kembali ke Mas Dipta ya. Tadi kan disampaikan oleh Pak Arief ternyata proposal dalam bahasa Inggris. Nah itu gimana? Memang juga ada tim khusus nih Mas Dipta yang istilahnya membantu untuk mentranslate atau memang pelaku usaha harus yang dari awal mentranslate dulu ke bahasa Inggris? Oke, Mbak Sabrina. Jadi kebetulan untuk yang kemarin kan tadi kan Mas Arief cerita untuk yang ajang ASEAN Area Award ya. Jadi kebetulan memang kita dibantu atau disupport oleh beberapa mitra kerjasama kita. Yakni GIZ. Jadi terkait penulisan, wording, narasi atau gramatikal itu juga dibantu dikoreksi juga oleh tim ahli kami juga. Jadi semoga ya kedepannya untuk yang apresiasi ini nanti dalam periode atau fasilitasi asistensi juga bisa dilakukan hal yang serupa. Ya, jadi pokoknya jangan sampai nih ya teman-teman pelaku usaha jadi kayak takut, ya bahasa Inggris. Kayak ya 15 halaman, tenang. Akan ada pendampingan yang tentunya akan sangat membantu teman-teman untuk menyusun proposal yang baik dan benar gitu ya Mas Dipta ya. Mungkin sebelum kita ke Mbak Lia nih satu lagi nih Pak Arief, manfaatnya apa nih Pak? Istilahnya capek-capek nyusun proposal, nulis, translate, terus revisi yang nggak ada habisnya. Manfaatnya apa nih Pak buat perusahaan? Ya manfaatnya salah satunya saya ada di sini. Gitu. Jadi dikenal. Ya jelaslah dikenal. Bukan hanya skala nasional ya, tapi pada saat yang tadi kan terpilih kemudian masuk ke ajang Renewable Energy Award ASEAN ya. Ya tentu ya itu adalah exposure yang nggak tergantikan oleh apapun lah. Ada kebanggaan di sana ya, ada sedihnya juga. Ya startup ya semuanya ngeteng lah kita lah istilahnya kayak gitu. Saya kemarin ngelihat perusahaan-perusahaan yang lain yang gede-gede, wah asik juga nih kan, rame-rame ya. Saya waktu itu cuma berdua kalau nggak salah. Tapi saya benar-benar wah ternyata saya adalah saksi ya bahwa pemerintah mendukung startup dan inovator di Indonesia. Ya buktinya beberapa kali saya ikutan, kemudian gagal. Terus diminta lagi, didampingi lagi, ikutan lagi, dan segala macam. Sampai akhirnya goal, dan itu keren banget. Dan hasil dari sini, akhirnya kami juga, kemarin Mas Dipta juga ikut sama Pak Senda ya. Salah satu yang membuat kami bangga adalah produk yang dari ajang tersebut, itu akhirnya kita bekerja sama dengan BRIN, Bu, untuk bisa pengembangan si konversi pellet atau gasifier-nya ini ya untuk diverifikasi oleh BRIN. Dan secara utuhnya perahu listrik ini juga akan dikerjasamakan dengan BRIN karena itu juga bagian dari kebutuhan nasional katanya, karena transportasi apalagi transportasi di wilayah perairan itu sangat dibutuhkan. Jadi ya itu pokoknya terima kasih lah EBTKE ya dari hal-hal yang tadinya hayalan akhirnya menjadi kenyataan, dan sekarang kami disupport, mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi produk nasional. Jadi mungkin kalau misalkan ada pandangan dapat apa, banyak ya Pak ya. Jadi nggak cuma sekedar ketika menang mungkin dapat piagam atau mungkin hanya piala, tapi ternyata ada next-nya nih. Tadi kan disampaikan ada next kolaborasi, ada next investment juga yang tidak menutup kemungkinan ya Pak Arief. Jadi istilahnya ini merupakan suatu kesempatan yang jangan dilewatkan sih ya Pak oleh semua pelaku usaha di Indonesia terkait dengan sektor EBT ya Pak Arief ya. Betul. Ada yang mau invest, ayo come Selara. Hubungin. Oke, next kita beralih ke Mbak Lia nih. Aku nggak sendirian ceweknya, dan Mbak Lia juga. Dan itu juga kita dapat info nih, ternyata di ajang AEBT tahun ini tuh ada kategori baru lagi nih, namanya Women in Clean Energy Award. Ini kayaknya nggak pernah ada nih, diangkat-angkat woman-woman ini. Nah, boleh Mbak diceritain ini kenapa kira-kira kok diangkat nih kategori ini sebagai salah satu kategori di AEBT 2026? Iya, jadi memang kita tuh melihat bahwa Women in Clean Energy itu
bukan sekedar untuk memberikan penghargaan, Mbak. Jadi memang ini sebagai salah satu instrumen untuk kita mewujudkan transisi energi yang lebih inklusif dan juga berkeadilan. Nah, mungkin sebelum saya menjawab lebih lanjut lagi ya, Mbak, mungkin saya ingin mengenalkan dulu nih siapa sih sebenarnya SETI itu, karena kan mungkin juga teman-teman ada yang bertanya-tanya ya. Boleh. Jadi memang kami bergerak dalam konsorsium yang bernama SETI atau Sustainable Energy Transition in Indonesia. Ini tuh adalah sebuah proyek kerjasama antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Jerman yang kita memang bertujuan untuk mendukung percepatan transisi energi di Indonesia gitu. Nah, memang proyek ini tuh berfokus pada 2 area utama sebenarnya tuh, yaitu kita ada mendorong dekarbonisasi sektor industri dan juga mendukung pembangunan kota berkelanjutan melalui penerapan energi terbarukan dan juga efisiensi energi. Nah, dalam implementasi dari proyek SETI ini, kita tuh melihat bahwa salah satu tantangan dari sektor energi sendiri itu adalah ternyata nih Mbak, representasi perempuannya tuh masih cukup rendah gitu. Jadi ada data dari IRENA tahun 2025 yang lalu ya, itu menunjukkan bahwa ini bahkan di level tingkat global tuh, jadi tenaga kerja paruh waktu di sektor energi terbarukan yang merupakan perempuan itu hanya 32% gitu. Dan itu nilainya tidak berubah dari 2019. Dan bahkan untuk perempuan yang menempati posisi kepemimpinan senior, itu tuh juga hanya 19% gitu. Nah, karena itu Women in Clean Energy ini menjadi elemen yang penting ya. Yang pertama tadi sepertinya Pak Arief juga sempat bilang ya, itu meningkatkan visibility gitu. Kalau misalnya ada nih perempuan yang bekerja di sektor energi ini. Lalu selain itu kita juga mengharapkan terciptanya sebuah role model atau champion ya, yang dapat menginspirasi teman-teman perempuan, terutama juga generasi muda untuk berkarir di sektor ini. Seperti itu. Oke, mungkin kalau misalkan kalau misalkan on grid, off grid, clean energy itu kan project nih. Yeah. Kita bicara bangunan, project, ada kapasitasnya, ada dampaknya. Kalau perempuan ini apa yang diusulkan? Apakah sosok perempuannya kah? Ataukah bagaimana nih Mbak Lia? Boleh diceritakan lebih lanjut. Jadi memang sebenarnya siapa yang bisa mendaftar itu yang pasti yang pertama adalah perempuan ya. Jadi memang individu perempuan. Iya, dan dia memang harus WNI ya, karena kita tidak menerima yang dari luar gitu, harus yang WNI, dan nanti dia perlu untuk menginformasikan proyek atau inisiatif yang sudah diimplementasikan di Indonesia gitu. Jadi memang proyeknya yang diimplementasikan di Indonesia. Tapi memang akan ada nilai plus nih kalau misalnya ada koordinasi proyeknya itu sampai ke level ASEAN. Itu. Dan juga kita mengharapkan nih proyeknya ini tuh paling enggak kurun waktunya itu dari 2020 sampai 2026 Mbak. Gitu. Jadi memang kita ngelihat proyek yang ini tuh harus yang sudah jalan dan paling enggak kelihatan ada implementasinya gitu lah ya. Dan yang terakhir yang juga tidak kalah penting adalah kita mengharapkan perempuan ini itu tuh juga dinominasikan oleh organisasinya. Jadi bukan kayak saya merasa diri saya ini ya. Iya. Jadi saya menominasikan diri saya sendiri itu nggak bisa. Jadi harapannya memang organisasinya dari perempuan itu yang menominasikan seperti itu Mbak. Dan bahkan mungkin bisa perusahaan ya Mbak Lia ya. Bisa kan Komestora nih Pak Arief, ada sosok perempuan yang kayaknya woman banget. Inspiratif. Boleh Komestora mengajukan sosok perempuan ini. Cuman memang dia beda sama yang project kan minimal 1 tahun. Kalau yang ini 6 tahun ya Mbak? 6 tahun tadi ya dibilang ya? Iya, bisa 6 tahun karena kan memang kalau project yang kita melihatnya itu ini baru pertama ya Mbak ya. Jadi pasti kan sebelum tahun ini tuh banyak juga nih proyek-proyek yang di-lead oleh perempuan yang kita juga mau merangkul itu. Karena itu kita buat ini jangka waktunya agak panjang ke belakang. Mungkin juga biar kelihatan kesinambungan ya. Jangan sampai dia kayak cuman aktifnya cuman 5 bulan atau 6 bulan gitu ya. Benar sekali Mbak. Nah mungkin kalau kategorinya nih Mbak Lia, apakah memang ini fokusnya tuh EBT semuanya atau seperti apa untuk kategori Women in Clean Energy Award ini apa nih yang bisa diajukan? Iya, jadi untuk kategorinya sendiri akan ada 3 dan itu kita berharap supaya kategori ini sebenarnya merepresentasikan berbagai bentuk kepemimpinan dan juga kontribusi perempuan dalam transisi energi bersih di Indonesia gitu ya. Yang pertama itu memang ada energy leaders. Kalau energy leaders tuh untuk kepemimpinan perempuan di sektor industri dan korporasi gitu ya. Jadi memang kalau tadi misalnya di kantornya Pak Arief gitu ada sosok direktur perempuan nih. Nah, dia memang udah punya plan ke depan untuk memastikan ada energi bersih, itu bisa banget untuk kita masukkan gitu ya, ke nominasikan. Lalu selain itu juga ada kategori innovator. Nah, kalau innovator ini memang kita fokusnya lebih ke riset gitu ya.
riset ataupun teknologi atau memiliki solusi gitu untuk mempercepat transisi energi. Tapi memang untuk innovator di sini kita mengharapkannya teknologinya tuh memang udah diterapkan gitu. Jadi belum maksudnya bukan cuman yang baru ide ya. Jadi memang udah ada terapannya gitu. Lalu yang terakhir itu adalah change maker. Nah, untuk kategori change maker ini memang kita menyasar teman-teman yang ada di grassroots gitu. Seperti kita mengharapkan ada implementasi program dan juga dampak sosial yang itu memang mendorong akses dan partisipasi masyarakat luas. Jadi bisa dari kelompok NGO ataupun juga dari komunitas. Seperti itu, Mbak. Oke. Nah, mungkin kalau misalkan ditanyain soal apa ya? Kan tadi kalau misalkan yang lain kan harus bentuk proposal nih, Mbak Lia, sama 15 halaman. Apakah sama juga nih untuk kategori ini? Ya, dan yang menulis siapa? Perempuannya kah atau perusahaan yang mengusulnya? Iya. Jadi sebenarnya untuk formatnya sendiri memang sama ya Mbak ya. Kita mengharapkan itu ada bentuk proposalnya. Nanti kita juga udah masukkan itu di form pada saat panduan nih, itu panduan. Jadi memang kita berharap proposalnya nggak panjang-panjang juga ya. Kita mengharapkan maksimal di 10 halaman. Oh, lebih sedikit lagi 10 halaman gitu kan ya. Karena itu yang kita harapkan adalah yang menulis juga kolaborasi gitu kan. Jadi kan pasti yang sosok perempuan ini juga punya ide ataupun ini ya apa namanya bagaimana story-nya dia sendiri gitu kan. Jadi dia juga punya keleluasaan untuk menulis dan perusahaannya juga bisa membantu untuk membangun narasinya gitu. Harapannya seperti itu. Oke, mungkin nextnya nih Mbak Lia. Kira-kira ini kan kategori baru ya dan mungkin kita masih wait and see juga nih. Tapi mungkin ini sebagai salah satu apa ya, inovasi lah yang mungkin diharapkan akan ada something nih, perubahan. Nah, perubahan apa nih Mbak Lia yang pengen diinginkan oleh mungkin Yayasan Rumah Cerah atau mungkin juga IBTKI dengan adanya kategori baru ini, pengennya nanti nextnya apa? Iya, sebenarnya harapannya ini apresiasi ini bisa meningkatkan visibilitas gitu ya Mbak ya, dan pengakuan terhadap kontribusi perempuan di sektor energi ini. Memang sebenarnya ada banyak gitu ya kontribusi perempuan, dan harapannya melalui penghargaan ini kita bisa menghadirkan juga nih banyak role model dan champions gitu ya, yang menginspirasi generasi perempuan berikutnya. Sebenarnya pada akhirnya tuh harapan kita lebih mengharapkan adanya ini ya efek berantai gitu Mbak, atau multiplier effect. Jadi harapannya semakin banyak perempuan yang kelihatan dan diapresiasi, nanti semakin banyak pula nih perempuan yang terdorong untuk menjadi innovator atau jadi pengambil keputusan dalam kepemimpinan dalam transisi energi di Indonesia. Oke, mantap banget sih. Dan mungkin diharapkan dengan adanya kategori baru ini bisa banyak nih ya bermunculan perempuan-perempuan yang mungkin sebelumnya kayak agak-agak tersisihkan, nggak kelihatan. Dengan ini mari kita bersinar bersama. Benar. Mungkin kita sebelum kita lanjut ke sesi diskusi, kita boleh ya Mbak ya, Pak Arief, Mas Dipta, Mbak Lia, kita mau bacakan nih pertanyaan dari mungkin teman-teman atau Sobat Energi yang sudah bergabung di Zoom. Kita kan saat ini kita via Zoom ya, peserta join. Sudah ada berbagai macam pertanyaan mungkin. Nah ini ada yang agak bingung nih, Mas Dipta juga, mungkin Mas Dipta ya sebagai mungkin setim dari Dewan Juri di IBTKI. Sebetulnya ini proposal dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Banyak yang bingung nih Mas, nah monggo dijelaskan untuk AEBT ini. Oke, ini hal yang penting dari juga Pak untuk Heri Purwanto, untuk Pak Heri Purwanto, terima kasih atas pertanyaannya. Nah ini penting ya untuk diketahui bersama. Jadi khusus untuk apresiasi EBT 2026 ini format penulisan proposal itu dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Mungkin tadi agak simpang siur nih, bahasa Inggris itu ketika nanti diajukan sebagai proposal Indonesia untuk ASEAN RE Award. Jadi nanti setelah proposal itu masuk, diseleksi, pemenang juara satunya nanti itu yang harus membuat bahasa Inggris ya. Betul. Oke, jadi aman. Bahasa Indonesia dulu. Pertanyaan kedua nih dari Pak Fajar Hendro. Mau bertanya, apakah kompetisi ini hanya untuk proyek yang terkait energi terbarukan atau juga mencakup proyek efisiensi energi atau pengurangan emisi karbon meskipun tidak secara langsung menggunakan energi terbarukan? Mungkin Mas Yuta lagi nih yang jawab. Oke, jadi semestinya nanti bisa dilihat secara detail juga ya di guideline ya. Jadi baiknya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi untuk yang tema di sesi 2 ini, kan tadi sudah saya sampaikan, selain tadi ada yang woman in clean energy dan satu lagi emerging low carbon technology, tadi sudah ada kriterianya. Jadi harus terkait dengan 3 subkategori, yakni ada waste to energy, ada green hydrogen, dan yang terakhir itu ada RE enabler teknologi yang tadi skopnya sudah saya sampaikan. Oke. Berarti mungkin kalau misalkan memang mau ikut kategori yang efisiensi energi, mungkin di penghargaan yang
sebelah gitu ya Mas Cipta ya, mungkin yang lain ya. Memang ini khusus sesuai dengan kategori yang sudah disampaikan, jadi ada on grid, off grid, low carbon dan juga women in clean energy. Nah, tapi gimana nih Mas, mungkin melanjutkan ya, kalau misalkan kadang-kadang kan sebagai pelaku usaha agak bingung nih, aduh yang mana sih masuknya gitu ya, terus dia kayak, oke, aku masukinnya misalkan green hydrogen. Kalau misalkan nggak sesuai, berarti langsung ditolak gitu ya Mas Cipta, atau seperti apa nanti sistemnya? Jadi kan nanti kan masih ada beberapa sesi lagi ya. Tadi ada sesi technical assistant baik yang online maupun yang offline. Nanti mungkin bisa ditanyakan secara detail atau juga bisa dikonsultasikan ke tim-tim ahlinya. Jadi ini nanti lebih pas masuk ke kategori yang mana nih. Semisal nih nanti dia tuh ada proyek PLT berbasiskan waste to energy nih. Nanti apakah dia masuk off grid kah karena ini pembangkitan, atau on grid kah, atau kok masuk ke subkategori waste to energy. Nah, nanti itu bisa dibahas dengan tim ahlinya pada saat technical assistant. Berarti istilahnya belum mengajukan pun udah bisa konsul. Bisa. Oh, I see. Karena tadi disampaikan kan ada batas akhir untuk submissionnya ya. Jadi mungkin bisa ditampilkan lagi. Jadi tadi submission itu terakhir pada 7 Agustus ya. 7 Agustus. Jadi sebelum itu masih bisa nanya-nanya, ceki-ceki ya. Saya masuk yang mana gitu ya. Betul. Oke. Setelah 7 Agustus udah close. Ya, sudah close. Nggak bisa geser-geser kategori lagi. Oke, siap. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Wida Karina. Ini pertanyaan ada 10. Bingung Pak pembacanya gimana. Mungkin agak bertahap ya. Mungkin satu nih, terkait dengan ketentuan minimal usia proyek 12 bulan. Ini kan semuanya kan based on narasi. Kita nggak tahu nih, apakah real 12 bulan atau 11 bulan berapa hari gitu ya, atau misalkan 10 bulan berapa hari. Bagaimana nih cara tim jurinya tuh memverifikasi ini real 12 bulan loh gitu. Ya, jadi kembali tadi yang saya sampaikan bahwa kita pemeriksaan, bukan kita ya, tapi tim dewan juri ya. Tim dewan juri hanya memeriksakan based on proposal. Nah, jadi ya memang ya kita harapkan apa yang ditulis di situ tuh bisa dipertanggungjawabkan ya, kredibilitasnya dan juga esensinya. Jadi tadi telah saya sampaikan, proyek yang diajukan wajib berumur atau telah beroperasi minimal selama 1 tahun atau 12 bulan, karena hal tersebut bertujuan agar proyek yang dinilai itu telah memiliki track record dan juga ada dampak yang nanti dapat diverifikasi melalui proposal tersebut. Oke. Atau mungkin apakah dari pelaku usaha itu perlu nih Mas Cipta mengajukan mungkin dokumen sebagai bukti? Apakah perlu misalkan istilahnya mungkin kayak COD-nya atau PJBL-nya itu perlu nggak? Dokumen-dokumen pendukung, atau memang hanya cukup narasi kita anggap itu sebagai suatu data yang betul, yang benar? Dokumen ada baiknya disampaikan selama tidak melebihi batas maksimum halaman. Jadi kan kita memang tadi yang di bagian terakhir itu ada section untuk menyampaikan dokumentasi ya. Jadi apabila memang masih ada space yang available ya, ada baiknya untuk menyampaikan evidence yang bisa disampaikan untuk lebih meyakinkan board of judge atau dewan juri. Tapi kalau misalkan bentuk evidence-nya itu bukan foto, kan nggak bisa dikecilin nih. Dokumen itu kan akan berhalaman-halaman. Apakah bisa disampaikan dalam bentuk lampiran? Apakah lampiran itu juga termasuk dihitung sebagai 12 halaman tadi Mas Cipta, atau enggak, terpisah? Semestinya sudah termasuk ya. Termasuk ya. Tapi adapun apabila ini dirasakan memang perlu banget nih dokumen ini dilampirkan, mungkin bisa melampirkan link saja. Link. Di bagian section dokumentasi tersebut. Apabila memang dirasakan ini dokumen-dokumen yang perlu disampaikan sebagai evidence yang sifatnya tuh berlembar-lembar. Tapi itu nanti balik lagi itu akan menjadi pertimbangan tim dewan juri. Jadi semakin compact namun juga jelas, itu semestinya akan mendapatkan penilaian lebih. Oke. Ini masih dari Pak Wida Karina ya, Mas Cipta ya, mohon izin. Mungkin ini terkait dengan berapa jumlah anggota dalam satu tim. Mungkin tim yang nanti akan tektokan dengan EBTKI kali ya, itu harus berapa? Adakah minimal maksimalnya? Terus bolehkah satu perusahaan itu dia mengirimkan lebih dari satu tim? Satu tim? Nah, saya sih menangkapnya mungkin ini lebih kayak tim ini ya, tim yang tektokan ya, yang menyusun proposal itu ya. Apakah ada limitasi ataukah satu perusahaan boleh menyusun bareng atau gimana? Oke, kalau misalnya nanti perusahaan atau calon peserta yang ingin berdiskusi tapi sifatnya itu ada rame nih, karena timnya mungkin ada banyak, bisa lebih dari 5 orang, nanti mungkin bisa lebih dimaksimalkan pada saat section pendampingan online ya. Jadi kan kita nanti mungkin bisa by Zoom, dan itu kan bisa beramai juga tuh partisipannya. Tapi apabila nanti ada FGD yang sifatnya offline ya, mungkin pasti akan ada concern atau batasan ya,
peserta yang bisa ikut di ruangan. Ya, berarti mungkin bisa disimpulkan sebetulnya timnya bebas ya, karena kan dalam menyusun proposal mungkin tadi Pas Arif juga kan nanti ada yang bagian ngisi bagian teknis, gitu ya Pak Arif ya, ada yang ngisi bagian sosialnya, ada yang bagian yang menghitung penurunan emisi GRK-nya, jadi sebenarnya tidak terbatas ya untuk timnya. Cuman mungkin untuk memudahkan satu sajalah ya yang tektokan dengan EBTKI supaya tidak ada informasi yang tercecer, mungkin seperti itu ya. Dan mungkin selanjutnya nih Mas Cipta, kalau misalkan satu perusahaan seperti mungkin Komestowara nih punya 3 proyek, boleh nggak 3-3 diajukan? Ataukah memang satu perusahaan hanya boleh mengajukan 1 proyek saja? Kita di sini menyaring sebanyak-banyaknya source-nya. Selama itu proyek yang memenuhi kriteria, misalkan satu perusahaan seperti Komestowara ada beberapa proyek, silakan saja. Boleh ya? Silakan saja di-apply, nanti akan dinilai oleh tim dewan juri. Kalau misalkan nih 2025 itu udah pernah mengajukan proyek A, misalkan di lokasi yang sama, tahun ini mengajukan lagi proyek yang sama, tapi ada perluasan sedikit lah, itu boleh nggak Mas Dipta? Di sini tadi kan ada salah satu kriteria yang kebaruan ya. Jadi poinnya semestinya ini adalah proyek yang belum pernah di-submit sebelumnya di ajang yang sama. Di ajang yang sama sekali lagi. Lanjut masih dari Pak Wida Karina, ini ada banyak. Apakah ada kontribusi yang harus dibayarkan untuk berpartisipasi? Jika iya, apakah biayanya per tim per kategori? Tidak ada biaya. Gratis. Jadi aman Bapak Ibu ya, silahkan bisa mendaftar sepuasnya, mau mengajukan tim sebanyak apapun juga kita juga terima dan gratis. Juga nanti juga sesi yang konsultasi juga gratis ya Mas Cipta ya, konsultasi kan ya, aman, tidak dipungut biaya apapun. Gretong tuh sudah diputar oleh Pak Arif ya. Terus ini selanjutnya, apakah ada template format presentasi? Karena presentasi saat launching kemarin bentuknya landscape PPT, sedangkan ini di Pupuk Kaltim ya tadi berbentuk potret handout. Oke, nanti untuk form aplikasi ataupun form proposal nanti akan disampaikan dan bisa diunduh ya di barcode yang mungkin nanti akan disampaikan oleh panitia. Jadi di situ nanti akan ada guideline, akan ada form aplikasi, mungkin akan ada contoh-contoh proposal yang sebelumnya untuk bisa dipelajari. Oke, ini juga tadi menyambung yang kita ada pertanyaan dari Ibu Muslina Handayani. Dia menanyakan terkait kriteria ini kan sudah dilombakan sejak 2022. Apakah ada contoh pemenang tahun-tahun sebelumnya yang mudah diaplikasi? Berarti mungkin juga nanti akan bisa di-share ya pemenang sebelumnya. Ya, nanti akan kami diskusikan apabila itu memang aman untuk di-share atau tidak apa-apa untuk di-share akan kita share untuk mempermudah calon peserta sehingga bisa dipelajari terlebih dahulu untuk proposal-proposal sebelumnya. Nanti intinya selesai acara ini kita akan share ya Bapak Ibu ya terkait dengan panduan untuk AIBT 2026. Silahkan nanti bisa di-download kemudian juga dibaca. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa menghubungi mungkin ini nih sudah langsung gercep banget nih teknisinya. Nih jadi kita sudah ada panduan apresiasi AIBT 2026 dan juga grup WhatsApp. Silahkan nanti bisa join grup, bisa download juga. Terus kalau misalkan masih ada pertanyaan bisa menghubungi narahubung nih sudah ada Mas Ivan dan juga Mas Torik ya. Sudah ada nomor HP-nya, silahkan nanti bisa dihubungi, silahkan direpotin deh di WA terus juga nggak masalah. Mereka sudah ready 24 jam. Terus next-nya mungkin dari Ibu Rahmayani, ini terkait dengan, mungkin ini buat Mbak Lia ya. Jadi untuk program Women in Clean Energy Award ini apakah memungkinkan untuk mendaftarkan program jika dilaksanakan baru di tahun 2025? Nah, programnya di 2025 tapi apakah di 2026 ini sudah ada hasil gitu? Karena kan kita penilaiannya itu ada 3. Jadi kita akan melihat profilnya, kita akan melihat actionnya apa, lalu juga impact-nya. Nah, kalau misalnya ternyata di 2025 sudah berjalan dan sudah terlihat impact-nya, itu bisa sekali gitu. Oke, jadi aman ya, istilahnya mungkin kalau misalkan bingung sebenarnya gampang, tinggal konsultasi saja ya Mbak Lia ya. Nanti kita pasti akan bantu untuk mendampingan apakah sekiranya memang ini bisa diajukan atau tidak. Jadi mungkin jangan capek-capek nulis dulu, konsul dulu, oke baru nulis gitu kali ya, supaya kita nggak sia-sia untuk nulis proposalnya, kan juga agak lumayan panjang dan menyita waktu ya untuk proposalnya. Kemudian next-nya ini masih terkait dengan Women Clean Energy Mbak Lia dari Ibu Muslina Handayani. Apakah untuk kategori Women in Clean Energy Award ini kelompok changemaker bisa juga sosok perempuan yang aktif mensosialisasikan tentang EBT ke asosiasi atau perhimpunan?
Jadi lebih dia itu bukan punya program khusus membangun atau itu, tapi dia lebih kayak ke apa ya, edukasi, diseminasi, Iya. bisa seperti itu. Iya, karena memang aspek edukasi itu adalah salah satu hal yang penting juga gitu Oke. ya dalam transisi energi, apalagi untuk membangun partisipasi perempuan gitu. Jadi tentu saja itu juga bisa kita terima untuk change maker-nya gitu. Jadi silakan untuk mendaftar dan nanti mengisi proposalnya. Mungkin nanti di proposal itu yang harus ditekankan ya, impact-nya apa, action-nya apa saja, terutama meng-highlight tantangan apa sih sebenarnya yang Ibu siapa tadi, mohon maaf? Ibu Muslinah Ibu Handayani. Muslinah Handayani coba untuk atasi gitu, dan begitu itu jadi sebuah nilai plus juga bagi kami sebenarnya. Oke, next masih nih terkait dengan woman nih dari Ibu Amalia Indah Widuri. Izin mau tanya untuk program Women in Clean Energy itu kegiatan programnya apa saja? Mungkin tadi agak kelewat, mungkin bisa agak diulang mungkin Mbak Lia. Tadi untuk subkategorinya ya, atau pertanyaannya Kegiatan apa ini? programnya apa saja? Mungkin bisa program apa saja yang bisa diangkat sebagai kategori Program apa woman. saja gitu ya. Memang untuk program apa saja itu kita memang menggeneralisir ya Mbak Jai. Jadi memang harapannya ini adalah program yang terkait dengan clean energy gitu Mbak. Jadi apapun program, boleh itu dari segi energi terbarukan, itu juga bisa kita masukkan ke dalam proposal yang diajukan gitu. Oke, jadi mungkin kalau misalkan ini mungkin memang istilahnya masih baru dan mungkin juga kita nggak bisa ngasih contoh proposal sebelumnya. Belum bisa. Jadi mungkin dimanfaatkan saja Bapak Ibu untuk grup WhatsApp-nya dan juga panduan, dan nomor Mbak Lia juga mungkin silahkan bisa ditampilkan. Nanti bisa cek Mbak Lia untuk tanya-tanya lebih lanjut ya. Nah, ini sambil menunggu kita apakah masih membuka pertanyaan by Zoom ataukah sudah ditutup? Mungkin kita bisa lanjut dulu ya ke Pak Arief, Mas Dipta, dan juga mungkin ke Mbak Lia ya. Mungkin nih ke Mas Dipta dulu gitu ya. Kira-kira nih Mas Dipta nih sebagai juri, kan saya lihat sudah beberapa kali nih jadi juri gitu ya. Tipsnya dong atau mungkin bocorannya gitu loh. Kira-kira tuh proposal seperti apa sih yang bisa dapat nilai bagus? Di-spill lah. Oke, Mbak Sabrina. Jadi sebenarnya sih yang paling mudah itu manfaatkanlah fasilitas yang diberikan seperti technical assistant tadi ya, online maupun FGD secara offline. Dan juga ada beberapa hal yang menjadi tolak ukur utama, yakni proposal yang memperoleh nilai baik adalah proposal yang menunjukkan inovasi teknologi yang jelas, dampak pengurangan emisi yang terukur, manfaat nyata bagi perusahaan, masyarakat, dan juga negara atau pemerintah dalam hal ini, serta didukung oleh data dan bukti implementasi yang kuat. Yang tadi yang saya sampaikan, evidence base itu penting sekali. Tapi juga tetap jangan melupakan terkait constraint jumlah halaman. Jadi gimana caranya mengatasi challenge tersebut, gimana caranya memberikan narasi yang kompak tapi juga jelas. Dan juga jangan hanya menjelaskan apa yang dilakukan, tetapi tunjukkan mengapa program tersebut itu memiliki manfaat dan penting, apa hasil yang telah dicapai, dan buktikan dengan data yang jelas yang tadi saya sampaikan. Jadi semakin konkret dampak dan bukti yang disampaikan, maka semakin optimal juga nilai yang akan diberikan oleh Dewan Juri. Oh, I see. Jadi mungkin bukan sekedar kayak project ini tuh berapa MW atau istilahnya, tapi benar-benar dampaknya tuh ada, misalkan penurunan CO2-nya sekian loh selama setahun ini. Mungkin juga masyarakat juga mungkin kalau dari sisi WTE mungkin terbantu loh, ada pengurangan jumlah sampah mungkin gitu ya Pak Arief ya. Jadi mungkin silahkan ditonjolkan hal-hal yang istilahnya bisa memberikan nilai bagus dari Dewan Juri seperti itu ya. Nah, mungkin ke Pak Arief nih Pak. Kira-kira harapannya apa nih Pak? Mungkin mewakili pelaku usaha terkait dengan penyelenggaraan AEBT ini, harapannya apa Pak? Silakan Pak, diteror, ditodong. Ya. Harapan kita ya terutama perusahaan seperti Kamstoara ini ya, yang basisnya itu memang inovasi. Ya acara-acara seperti ini sih juga bisa mendukung inovator-inovator untuk bisa inovasinya diimplementasikan di Indonesia, bukan hanya ruang lingkup yang terbatas di masyarakat atau komunitas ya, tapi juga bisa digunakan oleh pemerintah ya, oleh badan usaha milik negara atau swasta ya. Karena ya dari beberapa pengalaman yang saya dapatkan ya ternyata kita bisa gitu. Asalkan fokus dan memang kita tuh butuh dukungan gitu. Bukan hanya perusahaan startup seperti Kamstoara aja, tapi juga mungkin BUMN atau subholding juga sebenarnya butuh
pendampingan dari pemerintah gitu. Jadi saya melihat di Kamstuara sendiri sih sangat berjalan dengan baik ya. Jadi mungkin harapan saya pemerintah bisa jauh lebih hadir ya untuk bisa mengayomi lah. Kayak Kamstuara ini sebenarnya kita diayomi banget loh. Diayomi Mas Dipta, diayomi Bu Sabrina dan yang lain-lain ya. Kalau misalnya memang industri-industri yang ada di Indonesia ini bisa berkomunikasi seperti apa yang terjadi dalam ajang ini, kayaknya nggak akan ada miskomunikasi atau program-program yang nggak berjalan ya, karena tiba-tiba Kamstuara setelah ada ini langsung dalam tanda kutip direkrut lah sama BRIN gitu. Kemudian mereka menerima dengan kondisi kondisi Kamstuara yang ada. Kita bukan perusahaan yang sudah tiba-tiba besar atau seperti apa, tapi mereka mau bekerja sama dengan kita, dan itu harapan ini mudah-mudahan bisa berjalan terus dan kalau bisa membantu Kamstuara dan juga perusahaan seperti Kamstuara ini untuk bisa unjuk gigi, setidaknya produk-produknya itu digunakan, distandarkan, kemudian bisa menghidupkan UKM-UKM lokal juga seperti Kamstuara. Bukan berarti nggak boleh beli dari luar atau seperti apa ya, tapi kita juga mampu kok seperti itu. Oke, siap, mantap banget nih. Mungkin nih masih ada nih Mbak 9 pertanyaan nih untuk Mbak Lia. Kayak banyak banget nih penonton perempuan nih. Fans. Nih, jadi untuk jumlah halaman, masih sama soal halaman ya. Apakah boleh ada halaman lampiran untuk yang woman tadi? Kemudian apakah untuk woman in clean energy boleh mengangkat tema 3 inovasi sekaligus? Mungkin ada satu yang dibuat highlight tapi ada 2 yang lain. Oh iya, Mungkin untuk yang halaman nanti itu kita di formatnya ada tautan ya. Tautan itu memang untuk MOV-nya atau means of verification. Jadi kan memang harapannya selain narasi, teman-teman juga memberikan semacam tautan untuk melihat biar kita melihat kalau misalnya itu bukan hanya narasi aja gitu ya, hanya klaim aja, tapi memang ada buktinya gitu. Nah itu bisa nanti dimasukkan ke dalam tautan itu. Lalu apakah jadi itu aku melihatnya ada satu orang yang dia ingin mengirimkan 3 inovasi gitu ya. Sebenarnya itu bisa untuk dikirimkan, tapi kan itu memang pasti inovasinya berbeda-beda ya, dan pasti punya impact yang berbeda-beda juga. Jadi memang kesempatannya sangat terbuka lebar buat teman-teman perempuan yang hadir hari ini, jadi segeralah untuk mendaftar. Iya. Mungkin sebaiknya sih ya bikin 3 proposal ya Mbak Lia ya, jadi jual 1, 2, 3. Sayang kalau misalkan hanya di resume jadi 1 proposal saja, ya mungkin bisa mengajukan 3, tapi memang agak PR untuk nyusun proposalnya ya. Sama mungkin apalagi ya, mungkin terkait dengan yang woman ini Mbak, kan mungkin kalau misalkan kita lihat mungkin kalau misalkan project seperti Pak Arief ya, kalau misalkan mungkin fotonya kan foto projectnya nih, atau foto bahan bakunya katakanlah ada penurunan nih. Kalau woman ini apakah mungkin nanti fotonya seperti kalau misalkan dia memang aktif untuk diseminasi, ketika dia bicara kah itu bisa mendukung untuk proposalnya? Misalkan ketika dia ada edukasi misalkan ke perempuan lain, apakah itu juga bisa menjadikan suatu bukti, evidence bahwa dia tuh sebagai pihak change maker tadi Mbak Lia? Iya bisa, jadi memang kalau bisa fotonya tuh memang menunjukkan actionnya dari woman-nya ini apa gitu ya. Kalau actionnya tadi memang memberikan edukasi, jadi kita cari foto yang merepresentasikan itu. Atau misalnya woman-nya tuh di tingkat energy leader gitu kan. Itu kan berarti dia memang lebih banyak berkoordinasi, yang berarti di perusahaan. Mungkin foto waktu meetingnya, lalu juga kalau misalnya ada video atau testimoni itu juga akan sangat baik gitu ya untuk mendukung narasi-narasi atau klaim-klaim yang dibuat dalam proposalnya itu. Mungkin terakhir nih buat Mbak Lia juga, bagaimana nih Mbak, kan kalau perempuan itu kan mungkin tidak seperti perusahaan yang sudah ada strukturnya ya. Bagaimana EBTKE mungkin saran ya, kita bisa menjangkau perempuan-perempuan yang memang terlibat di sektor EBT untuk tahu program ini dan mendaftar Mbak. Ada nggak Mbak saran atau masukan buat? Iya, jadi kedepannya kita berharap juga untuk bekerja sama dengan teman-teman NGO yang lain ya, sekaligus kita akan mensosialisasikan tentang program ini agar itu juga bisa masuk ke teman-teman yang di grassroots tuh atau di community, jadi mereka juga tertarik untuk mendaftar gitu. Jadi memang strateginya dari kita akan terus bersosialisasikan ini karena ini adalah pertama nih di Indonesia, di Indonesia gitu kan. Jadi kita berharap itu juga membuat teman-teman perempuan tertarik gitu untuk mendaftar. Ya, dan tentunya mungkin kami juga sebagai BTKE terbuka ya dengan berbagai macam masukan dan juga mungkin tanggapan yang sekiranya mungkin ke depan boleh dong diangkat untuk kategori yang lain ya Mas Cipta ya.
biar lebih banyak lagi nih sektor-sektor EBT yang bisa juga join, yang mungkin sekiranya belum bisa masuk kategori yang saat ini ada, nanti bisa silahkan diusulkan, boleh dong nambah kategori A, B, dan kita terbuka, mau 100 juga kita jabanin kalau misalkan memang itu buat kemajuan energi di Indonesia ya Pak Arif ya, Mas Cipta. Mungkin kita bisa tutupkan sampai di sini, sudah 5 jam nggak sih? Terima kasih banyak nih Pak Arif, Mas Cipta, Mbak Lia, sudah menyempatkan waktunya untuk bersama-sama kita mengedukasi dan juga menginfokan terkait dengan AEBT 2026, dan mungkin juga kita sampaikan bahwa kegiatan ini itu merupakan salah satu langkah gitu ya untuk kita tuh menginfokan, untuk mendiseminasikan juga sosialisasi terkait dengan AEBT ini, yang diharapkan semua pelaku usaha EBT bisa ikut mendaftar, bisa tahu, dan tentunya nanti kalau misalkan masih ada hal-hal yang sekiranya masih membutuhkan pendampingan, silahkan mungkin tampilkan lagi tadi ya, sudah ada pedoman untuk di chat Zoom, bisa silahkan di download, sudah lengkap itu dari sisi tujuan, visi misi, timeline, kemudian mungkin per kategori juga sudah ada, dan silahkan juga bisa bergabung ke grup WhatsApp untuk detail informasi koordinasi lebih lanjut, dan bisa juga menghubungi tadi ya, ada namanya Mas Ivan dan juga Mas Torik di nomor handphone yang sudah tertera di Zoom, dan juga bisa juga via email. Dan tentunya kalau misalkan teman-teman sekiranya terlewat nih acara kita pada sesi hari ini, nanti akan ditayangkan juga di Zoom-nya EBTKE. Jadi boleh nonton lagi, kalau misalkan kayak boleh mendengarkan Mbak Sabila lagi, silahkan. Dan jangan lupa juga untuk selalu follow sosial media EBTKE, ada Instagram di @djebtke untuk tahu segala macam update terkait dengan EBTKE. Dan mungkin izin pantun ya, bulan Juni pergi ke Cikini, ngobrol seru sambil makan ciki. Ayo semua daftar AEBT tahun ini agar Indonesia makin disegani dalam transisi energi. Terima kasih, bye-bye.